Om Swastiastu, Om Awijnamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertau Yantu Wiswata. Nah, anak-anak, pembelajaran dalam video kali ini itu tentang Sadripu. Nah, anak-anak semua, adapun kompetensi dasar yang kita capai pada pembelajaran ini, itu yang pertama itu 3.4, memahami ajaran Sadripu sebagai perilaku yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu 4.4, menyajikan contoh perilaku Sadripu yang harus dikendalikan. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut, itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi musuh-musuh yang ada pada diri manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Sadripu. Yang ketiga, siswa dapat menemukan arti bagian-bagian Sadripu. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh bagian-bagian Sadripu. Nah, itu indikatornya anak-anak yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kita masuk ke dalam materi, yaitu Sadripu. Nah, anak-anak semua, Sadripu itu terdiri dari dua kata, dan Sadripu ini itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, Sadripu tersebut itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu sad, artinya 6, dan ripu artinya musuh. Jadi Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Berarti dalam diri kita sendiri ini itu ada 6 musuh yang harus kita kendalikan. Nah, ada juga kutipan di dalam Kekawin Ramayana, itu disebutkan bahwa ragadi musuh maparu riati yirtongwani tan madoh ring awak. Nah, ini dapat diterjemahkan bahwa musuh itu sangat dekat dengan badan kita. Di hati tempatnya, tidak jauh dari badan kita. Nah, anak-anak, kalau yang dimaksudkan di terjemahan ini bahwasannya musuh yang terdekat di dalam atau di sekitar kita itu tidak jauh-jauh kita cari. Itu berada di dalam diri kita. Ini di hati tempatnya. Itu yang tadi disebutkan bahwa itu ada 6 musuh di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita sendiri yang sering disebut dengan Sadripu. Nah, adapun bagian-bagian daripada Sadripu tersebut itu anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah kama. Nah, kama ini mempunyai arti keinginan, nafsu, hasrat, kepuasan, dan kesenangan. Nah, Bapak di sini jelaskan juga bahwa kama itu artinya keinginan. Kok bisa ya keinginan? Mungkin anak-anak bertanya, kok bisa keinginan tersebut menjadi musuh
dalam diri kita, Pak? Mungkin gitu anak-anak bertanya di dalam hati anak-anak. Nah, keinginan itu boleh saja, tetapi yang menjadikan musuh itu adalah keinginan yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita, sehingga akan mengakibatkan buruk terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Nah, itu kenapa menjadikan kama atau keinginan tersebut menjadi musuh di dalam diri kita. Nah, yang kedua itu loba. Nah, loba itu artinya tamak. Mungkin sepadan artinya juga ada kata rakus di sini. Nah, suatu contoh kenapa loba tersebut menjadi musuh di dalam diri kita juga apa? Nah, suatu contoh itu apabila di rumah mungkin orang tua menyediakan kita itu 4 makanan, nah snack gitu kan. Nah, kita mempunyai adik kakak itu berempat. Nah, sebenarnya harus mendapatkan satu-satu kan. Tetapi karena ada yang disebut dengan loba, ada nih loba, artinya ada keluarga itu, saudara kita loba atau diri kita loba, itu sudah diberikan satu-satu, berkeinginan untuk lebih dari satu. Mungkin bisa saya ini 2, yang lain disepotong-sepotong aja. Nah, itu menunjukkan suatu ketamakan atau yang disebut dengan loba. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, itu ada kroda. Kroda itu artinya kemarahan. Nah, dalam diri kita, kalau tidak bisa mengendalikan kemarahan tersebut, maka itu akan menjadi musuh, akan menjadikan juga buruk bagi diri kita dan buruk juga kepada orang lain. Mungkin anak-anak merasakan kalau ada mungkin guru mungkin marah-marah tanpa sebab, secara otomatis anak-anak itu pun akan terpengaruh secara mental. Asal ketemu dengan guru tersebut mungkin akan merasa ketakutan karena guru tersebut sering marah-marah. Nah, itu suatu contoh. Nah, yang keempat kita lanjutkan dulu. Itu moha. Nah, moha di sini artinya bingung. Itu sebenarnya sepadannya kusut, nanar, tak ingat, menyasar, ngawur, membabi buta, tolol, kebodohan, kesesatan, dan kegilaan. Itu padan katanya daripada bingung. Yang namanya juga sudah bingung, kita setiap melangkah itu akan bingung kemana arah kita. Itu kita kan tidak tahu, karena dalam pikiran kita itu sudah diliputi oleh suatu kebingungan. Nah, itulah yang menyebabkan moha atau bingung tersebut menjadi musuh kita, yang harus pula dikendalikan terhadap diri kita. Nah, lanjut, itu ada yang kelima, bagian daripada sadripu itu ada mada. Itu artinya mabuk, gila, congkak, dan sombong. Nah, kalau sudah mabuk itu banyak sekali. Nah, ada yang mabuk kepandaian, ada yang mabuk miras, ada yang mabuk perempuan, dan banyak sekali orang yang mabuk. Ada juga mabuk jabatan. Nah, itu mada. Secara otomatis kalau mabuk atau sudah sombong itu tidak bisa dikendalikan, itu akan berakibat kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, yang keenam itu ada matsarya.
Itu artinya suka membenci dan iri hati. Nah, kalau yang disebut dengan iri hati ini, anak-anak itu atau suka membenci itu harus dihindari, harus dikenalikan. Nah, suatu contoh di dalam kelas, kita mempunyai teman 22 orang. Kalau kita itu selalu iri terhadap orang lain, nah salah satu contoh mungkin kita itu dikalahkan. Dulunya kita juara 1, terus kita itu disalib oleh temannya. Nah, kita itu harus mawas diri, jangan mempunyai iri hati. Mungkin kita harus mawas diri atau introspeksi diri bahwa kenapa teman kita itu bisa lebih dari kita atau lebih juaranya. Kita harus mawas diri kita. Dan kita harus dengan legowo memberikan selamat kepada teman kita. Selamat ya, sudah menjadikan kamu itu mendapatkan juara yang terbaik. Mudah-mudahan saya akan tambah giat lagi belajar. Kita bisa nanti ke depannya menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, itu yang harus kita itu jadikan suatu motivasi terhadap diri kita. Jangan hanya menjadikan hal tersebut iri hati. Nah, di sini Bapak akan berikan juga suatu contoh-contoh terhadap ajaran Satripu. Nah, contoh kama. Nah, di sini Bapak berikan suatu contoh, yaitu ada sepeda. Nah, ini sepeda yang ada. Nah, sepeda. Nah, apakah keinginan untuk memiliki sepeda ini berakibat terhadap diri kita atau terhadap orang lain? Ini juga berakibat. Nah, salah satu contoh, ini sepeda ini. Nah, kita di rumah tangga mungkin tidak mampu orang tuanya, tetapi melihat teman-teman kita itu banyak yang membawa sepeda gayung gitu. Tetapi kita memaksakan diri kepada orang tua kita itu agar diberikan sepeda. Nah, bagaimana caranya orang tua tersebut kita itu selalu marah-marah atau sampai terhadap orang tua tersebut agar keinginan kita itu bisa tercapai. Nah, tetapi orang tua itu tidak bisa untuk membelikan juga sepeda kepada kita. Nah, itu akan berakibat secara psikologis, itu akan berakibat kepada diri kita bahwa dengan kemampuan kita tidak ada, terus keinginan terlalu memaksakan, itu akan berakibat juga kepada orang tua kita atau orang lain. Kenapa? Orang tua secara otomatis itu akan memikirkan keinginan daripada anaknya yang tidak bisa tercapai. Nah, itu baru sepeda. Nah, ini kita lanjut terhadap contoh yang lain. Nah, ini di sini ada main bola atau bermain bola. Kalau kita itu sering juga anak-anak itu selalu berkeinginan untuk bermain bola dari pagi sampai sore, umpamanya ingin bermain bola terus. Itu juga akan berakibat artinya tidak bisa juga mengendalikan dari keinginan kita untuk bermain. Makanya disinilah perlu pengendalian. Nah, bagaimana menurut anak-anak kalau keinginannya ingin bermain bola terus dari pagi sampai dengan sore bahkan sampai malam? Apakah berakibat kan terhadap diri kita dan juga berakibat terhadap orang lain, terutama terhadap keluarga. Nah, salah satu contoh ini. Nah, kalau kita bermain aja, kapan kita bisa membantu terhadap orang tua dan kapan juga bisa belajar terhadap diri kita. Nah, disinilah pengendalian yang perlu kita terapkan. Lagi salah satu contoh lagi. Nah, di sini bermain di air. Nah, anak-anak itu teman-temannya semuanya itu bermain di air atau sampai ke kolam renang suatu contoh. Anak-anak juga berkeinginan tersebut. Tetapi terlalu
keinginannya terlalu besar, seperti tadi dalam bermain bola itu juga, anak sampai pagi sampai sore tidak pernah memperhatikan waktu. Nah, ini keinginan yang juga berlebihan, dan itu juga akan berdampak kepada diri kita sendiri dan juga kepada keluarga kita. Nah, itu contoh-contoh kecil tersebutlah kita perlu pengendalian. Dan apabila semua keinginan kita itu tidak kendalikan, maka akan berakibat terhadap diri kita sendiri dan juga berakibat kepada orang lain. Nah, itu makanya perlu sekali untuk dikendalikan. Lanjut, Bapak berikan contoh juga, yaitu loba. Nah, ini makanan, banyak sekali makanan. Suatu contoh dibuatkan makanan oleh orang tua kita itu banyak. Nah, itu porsinya juga untuk keluarga besar. Nah, anak-anak inginnya, ini banyak sekali makanan. Saya sendirilah akan makan ini. Nah, itu disebut dengan loba. Artinya kita itu terlalu rakus. Mana yang enak itu kalian itu juga ingin makan. Tetapi kalau terlalu rakus tersebut akan mengakibatkan akibat terhadap diri kita, juga terhadap orang lain. Nah, ini yang disebut dengan loba atau rakus atau tamak. Nah, ini lagi salah satu contoh. Ini ada gaji. Nah, orang-orang memberikan suatu gaji kepada kita. Kita bekerjanya sesuai dengan porsi. Tetapi ada orang lain itu inginnya gajinya lebih. Gaji temennya diminta, nih saya pinjam. Atau dengan hal yang tidak bagus itu minta kepada temennya. Nah, ini akan berakibat kepada diri kita dan kepada orang lain. Sedangkan kita itu sudah juga mempunyai gaji sesuai dengan porsi dan pekerjaan kita. Nah, hal-hal loba seperti inilah kalau kita tidak kendalikan, itu akan berakibat kepada diri kita juga terhadap kepada orang lain. Nah, itu kenapa loba tersebut menjadi musuh di dalam diri kita. Nah, kita lanjut. Nah, di sini contoh kroda. Artinya kroda tersebut artinya apa, Nana? Ya, marah ya. Kroda artinya marah. Nah, di sini lihat ini orangnya semuanya pemarah. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini orang marah yang tidak bisa dikendalikan juga akan berakibat terhadap diri sendiri atau berakibat juga terhadap orang lain. Coba kita marah-marah, secara otomatis kita secara fisikis itu akan berakibat terhadap diri kita, akan menjadikan kita minder, apalagi terhadap orang lain yang kita berikan marah-marah. Mungkin dulunya berteman itu akan tidak diajak berteman lagi karena kita tidak disukai karena sering marah-marah. Nah, itulah yang akan menjadikan suatu akibat terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang disebut dengan moha. Nah, seperti tadi moha tersebut itu artinya bingung. Nah, ini karena sudah bingung itu, lihat, artinya semuanya sudah menjadi tidak bagus, tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau sudah bingung apa-apapun tidak akan kita bisa tuntaskan dengan baik. Nah, oleh karena tersebut, mari kita itu berpikiran yang bagus, introspeksi diri yang bagus, sehingga pemikiran-pemikiran kita itu menjadi juga bagus terhadap diri kita dan bagus juga terhadap orang lain. Nah, lanjut. Ini ada mada, contoh mada. Nah, ini anak-anak, orang mabuk. Ini juga orang mabuk. Yang pertama, ini adalah mabuk terhadap minuman.
keras, ini akan berakibat juga terhadap diri kita. Nah, inilah akibatnya. Nah, kalau mabuk terlalu banyak, makanya fisik kita lah yang akan terganggu. Nah, kalau gambar yang kedua, ini mabuk, ini kursi. Nah, ini kursi ini maksud kursi ini adalah kekuasaan. Nah, kalau mabuk kekuasaan ya seperti ini, akan berakibat juga terhadap rakyatnya, terhadap dirinya, dan juga terhadap masyarakat luas. Kalau sampai mabuk terhadap kekuasaan. Nah, contohnya mungkin kalau menjadi presiden, ingin biar dipilih, dia itu selalu memberikan uang kepada yang memilih. Nah, ini tidak menjaga suatu kualitas dari dirinya. Lanjut. Nah, ini yang ke-6, matsarya, iri hati. Nah, ini anak-anak, kalau orang iri hati, ini, lihat itu di gambar. Temannya giat belajar, dia iri dengan kemampuan temannya itu. Nah, di dalam dirinya itu, di belakangnya itu sudah ingin mengumpat-umpat. Nah, itu ingin memukul rasanya. Nah, ini adalah sifat-sifat iri hati. Nah, ini sebenarnya harus diikuti anak-anak. Jangan sampai iri terhadap teman kita. Kita sebaiknya belajar bersama-sama sehingga hidup kita itu bisa rukun. Kalau sudah iri hati itu merasuki diri kita, itu akan tidak mempunyai teman juga. Karena teman yang kita ajak kita belajar itu sudah dianggap suatu saingan. Maka itu akan berakibat terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap orang lain. Nah, ini yang gambar yang kedua itu ada saudara, mungkin saudaranya itu diajak oleh ibunya, dia iri. Saya ajak tidak diajak oleh ibu, tidak diajak oleh bapak. Nah, ini akan mengakibatkan pertengkaran terhadap saudara, juga terhadap orang tua. Sebenarnya orang tua itu tidak adalah yang menjadikan diri kita itu berbeda terhadap saudara. Makanya sebenarnya kita harus rangkul. Adik kita itu diajak oleh ibu, kita juga harus menyayanginya. Sehingga di dalam keluarga itu menjadi harmonis. Makanya matsarya atau iri hati perlu dikendalikan agar musuh-musuh yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan sadripu tersebut, kita bisa kendalikan semuanya sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi harmonis karena semuanya itu kita bisa kendalikan. Nah, itu anak-anak, kita itu berikan suatu contoh-contoh, mudah-mudahan anak-anak itu menjadi mengerti. Nah, sebelum Bapak akan mengakhiri pembelajaran ini, Bapak memberikan suatu evaluasi terhadap anak-anak. Nah, ini anak-anak evaluasinya. Itu yang pertama, apakah yang dimaksud sadripu? Yang kedua, sebutkan seloka yang terdapat dalam Kekawin Ramayana tentang musuh dalam diri manusia. Yang ketiga, sebutkan arti dari bagian-bagian sadripu. Dan yang keempat, anak-anak, itu sebutkan contoh dari masing-masing bagian sadripu. Nah, itu soal yang Bapak berikan kepada anak-anak. Tolong dijawab. Minggu depan itu Bapak langsung anak-anak itu bisa melalui Google Classroom kirim nanti jawabannya atau melalui WA pribadi. Nah, yang paling bagus
anak-anak kirim melalui Google Classroom. Nanti soal-soal ini itu Bapak akan kembali itu akan berikan di Google Classroom, baru anak-anak menjawabnya. Itu sebagai evaluasi pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, ini satu lanjut. Untuk pembelajaran selanjutnya itu akan Bapak lanjutkan juga tentang SAD-RIPU ini, berlanjut tentang di samping bagian-bagiannya itu Bapak akan berikan suatu contoh-contoh yang lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu agar kita bisa mengendalikan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga keharmonisan hidup baik di keluarga, baik di masyarakat itu bisa menjadi yang terbaik, karena keharmonisan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, itu dulu pembelajaran di video kali ini, anak-anak. Kita lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya di minggu depan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video yang Bapak sampaikan kali ini dalam pembelajaran SAD-RIPU. Dan untuk itu Bapak akhiri dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.